Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sekitar Danau Galilea atau Danau Genesaret ada 3 kota yang disebut pada zaman Yesus dan sekarang tidak ada penghuninya lagi kecuali menjadi tempat perziarahan, yaitu kota Kapernaum, Korazim, dan Betsaida. Ketiga kota ini sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa mereka akan menanggung penderitaan karena dosa mereka yang tidak percaya. Dengan kata lain, menjadi tempat yang terkutuk. Dan sampai saat ini pun tinggal puing-puing saja dan orang tidak berdiam di sana. Padahal menurut kitab suci, di ketiga kota itu, teristimewa Kapernaum, paling sering Yesus melakukan mujizat, penyembuhan-penyembuhan, dan disaksikan oleh banyak orang. Tetapi mereka masih menutup hatinya untuk mengenal Allah sendiri dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka masih berkutat pada khidmat-khidmat yang keluar dari manusia, tapi tidak cukup rendah hati untuk mengakui pengajaran Yesus, sekalipun pengajaran Yesus dikatakan penuh kuasa dan wibawa. Pengajaran Yesus dikatakan berwibawa dan penuh kuasa. Di satu sisi memang benar dia datang dari Allah dan dia adalah Allah. Tapi dalam kenyataan realitas kehidupan, Yesus manusia seperti manusia yang lain. Dia disebut punya kuasa dan wibawa karena Yesus menepati tugas keutusan yang diberikan kepadanya, yaitu pertama-tama merevelasikan, memperlihatkan kasih Allah kepada dunia. Tentu dari pihak Yesus ada kerendahan hati, ada kesetiaan, tanggung jawab dalam seluruh tugas perutusannya. Maka kalau Yesus bersabda, tidak hanya kata-kata bunyi yang keluar dari manusia Yesus, tapi kuasa Allah menyertainya. Dengan kata lain, otoritas pengajaran Yesus adalah dari Allah yang nyata di dalam manusia Yesus yang rendah hati, yang setia, yang mengasihi, yang selalu rindu untuk bertemu dengan Allah Bapanya dan mengasihi manusia. Kekuatan inilah yang bisa mengalahkan kuasa gelap. Iblis tunduk kepadanya. Iblis taat kepadanya. Bahkan dalam Injil tadi kita dengar bagaimana iblis mengaku Yesus. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi dia dihadik oleh Yesus. Itu hanya kata-kata. Iblis tidak pernah mau tunduk kepada Allah. Selalu mau menyesatkan manusia untuk tidak mengakui eksistensi Allah. Dan dia keluar dari orang yang dirasukinya. Cerita ini sungguh sangat mengembirakan hati banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu ataupun yang mendengarnya. Tetapi kita tahu bahwa ketiga kota itu terkutuk. Mereka tidak sampai mengenakan kewibawaan yang sama, kewibawaan rohani dalam hidup mereka. Mereka berkutat dengan khidmat pengajaran manusia. Mereka tidak sampai menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil ini kita dipanggil untuk senantiasa mengarahkan diri kita kepada kuasa Tuhan. Dengan demikian membimbing kita dengan rohnya agar kita memiliki kewibawaan rohani
sehingga memiliki otoritas untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dengan cara semacam ini, kita dapat menghantar banyak orang kepada Tuhan, membahagiakan orang lain lewat kata, perbuatan, dan pelayanan kita setiap hari. Kita ambil contoh. Dalam kisah para rasul, begitu banyak dikisahkan bagaimana para murid yang sederhana, yang biasa-biasa saja itu dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar karena bukan keahlian manusia, tapi kesetiaan mereka, kecintaan mereka kepada Kristus yang mereka wartakan. Mereka tunduk pada otoritas Allah, dengan demikian kuasa Allah ada di dalam hidup mereka. Dan sekarang kita tetap orang yang mengikuti Kristus dipanggil, juga diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Yang kita wartakan adalah kasih-Nya dengan kesetiaan, dengan kerendahan hati. Sehingga otoritas, kuasa atau kuat kuasa kata orang dan kewibawaan itu terlihat nampak jelas di dalam hidup, karya, dan pelayanan kita. Dengan demikian kita juga mampu mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dalam hidup ini. Dan kita mampu membawa keselamatan seperti Yesus sendiri menggunakan para rasul, kita juga bisa membawa kegembiraan bagi orang lain. Yang terakhir ada ciri terah. Ada seorang ibu kerja di satu perusahaan. Tempat itu dikatakan angker. Dan banyak karyawan di tempat itu melihat ada orang-orang yang aneh selalu menyertai ibu itu. Ibu itu pergi, mereka datang lalu mengikuti ibu itu. Lalu orang bertanya kepada manusia-manusia aneh, kenapa kamu selalu mengikuti ibu ini? Ibu itu seorang Katolik yang rajin misa, berdoa rosario, devosi. Mereka katakan, kami takut karena ibu ini membawa Yesus dalam dirinya. Maka kami mengikuti dia. Kalau kami tidak ikuti dia, kami merasa menderita. Dalam hidup kita, orang yang dekat dengan Tuhan selalu menjadi musuh abadi bagi si iblis. Tetapi kita bukan mencari kuasa untuk mengenyahkan iblis, tetapi kita mengenakan otoritas kuasa Allah untuk selalu mengatasi permainan iblis yang merugikan diri kita, iman kita, maupun sesama. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita dalam jalan kita, menyuburkan iman kita dengan kekuatan Roh Kudus yang datang dari Tuhan sendiri. Amin. Amin.